adikku-adikkunya. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Bu Eri di kelas Biology is Easy. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu ingin bertanya, udah pada sarapan belum nih semuanya? Mungkin dari beberapa kalian ini ada yang sarapannya pakai nasi goreng, roti, nasi kuning, buah-buahan, bubur, oatmeal, ataupun menu makanan lainnya. Kalian sadar nggak sih kalau kegiatan makan ini erat banget loh kaitannya sama materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang bisa nebak? Yuk, yang mau nebak bisa angkat tangannya. Yaps, bener banget. Hari ini kita bakal belajar bareng mengenai sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi organ-organ dan kelenjar yang ada pada sistem pencernaan manusia. Baik, tanpa menunggu lama lagi, langsung aja kita mulai yuk. Let's check it out. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kita terlebih dahulu nih juga harus tahu pengertian dari pencernaan. Pencernaan sendiri merupakan suatu proses perubahan bentuk fisik makanan melalui pencernaan mekanik dengan menggunakan gigi dan gerakan peristaltik, serta proses pengubahan kandungan zat di dalam makanan menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim melalui pencernaan kimiawi. Makanan yang kita cerna nantinya akan diolah oleh sistem pencernaan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia tersusun atas organ-organ pencernaan yang membentuk saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan pada manusia terdiri atas organ-organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Saluran pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Ketika kita makan, pertama-tama makanan akan masuk terlebih dahulu ke dalam mulut untuk diolah terlebih dahulu. Rongga mulut merupakan awal dari terjadinya pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Di dalam rongga mulut ini terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah atau saliva. Gigi merupakan organ pencernaan mekanik yang terdapat pada mulut. Nah, gigi ini menempel pada gusi. Gigi sendiri tersusun atas tulang-tulang gigi yang disebut dengan namanya dentin. Mahkota gigi kita ini dilapisi lapisan keras dan berwarna putih yang kita sebut dengan enamel gigi. Terdapat juga rongga gigi yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Nah, kita menyebutnya dengan pulpa. Berdasarkan fungsinya, gigi manusia dibedakan menjadi 3 loh, yaitu gigi taring untuk merobek makanan, gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, dan gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah susun atas otot durik, epitel kubus, dan membran mukosa. Lidah mengandung papila yang berfungsi sebagai indera pengecap. Lidah berfungsi sebagai indera perasa, mencampurkan makanan, mengaduk makanan dengan ludah, dan mendorong makanan agar masuk ke esofagus. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, selanjutnya makanan yang telah disederhanakan akan masuk ke dalam faring menuju esofagus. Nah, esofagus sendiri merupakan saluran pencernaan yang terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3-nya otot polos. Nah, dinding dari esofagus ini tersusun atas sel epitel pipih berlapis. Esofagus melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Di dalam esofagus terdapat epiglotis yang akan terbuka dan tertutup ketika kita makan. Kemudian yang ketiga ada lambung atau ventriculus. Lambung atau ventriculus merupakan kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan. Di dalam lambung ini terjadi gerak peristaltik dan juga pencernaan enzimatik. Perpaduan gerak peristaltik dan getah lambung akan menghasilkan makanan yang berbentuk seperti bubur yang kita sebut itu dengan kim. Gerak peristaltik lambung berfungsi untuk mengaduk, mencampur makanan dengan getah lambung, dan juga mendorong makanan keluar dari lambung. Sementara itu, getah lambung adalah getah yang dihasilkan oleh daerah fundus yang berfungsi untuk mencerna makanan. Sekresi getah lambung dipacu hormon gastrin yang dihasilkan oleh dinding lambung. Adapun getah lambung seperti yang pertama ada asam klorida atau HCl.
Nah, ini berfungsi untuk mematikan kuman, merusak struktur protein, dan juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian yang kedua ada pepsin, yaitu enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Kemudian di dalam lambung juga terdapat renin yang menggumpalkan kaseinogen susu menjadi kasein. Kemudian ada usus halus. Nah, usus halus ini adalah saluran pencernaan lanjutan lambung yang merupakan tempat pencernaan serta penyerapan nutrisi. Usus halus terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada duodenum atau usus 12 jari yang menjadi tempat bermuaranya saluran pankreas dan kantung empedu serta tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Kemudian ada ileum atau usus penyerapan yang berfungsi sebagai tempat diserapnya sari-sari makanan hasil pencernaan. Pada dinding usus halus menghasilkan hormon kolesitoskinin dan juga hormon sekretin. Hormon kolesitoskinin berfungsi sebagai perangsang empedu untuk mengeluarkan cairan empedu, sedangkan hormon sekretin berfungsi sebagai perangsang pankreas untuk mengeluarkan getah pankreas. Sementara itu, getah dinding usus halus mengandung beberapa enzim seperti disakarase, maltase, enterokinase, erepsim, peptidase, dan lipase. Kemudian yang ketiga ada jejunum atau usus kosong, merupakan bagian usus yang terletak antara ileum dan duodenum. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus pili yang memperluas dari permukaan usus sehingga membantu dalam penyerapan sari-sari makanan. Nah, bagian fili inilah yang langsung terpapar ke lumen usus. Kemudian organ pencernaan yang terakhir yaitu usus besar. Usus besar adalah saluran pencernaan lanjutan dari usus halus. Usus besar terdiri dari 3 bagian yaitu kolon ascendent, kolon descendent, dan juga kolon transversum. Usus besar berfungsi dalam membentuk massa feses, mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat sisa pada feses. Tempat dihasilkannya vitamin K, membusukkan makanan dengan cara hubungan simbiosis dengan bakteri E. coli, serta mendorong sisa makanan hasil pencernaan tubuh yang kita sebut sebagai defekasi dengan melalui anus. Apa sih anus itu? Anus adalah saluran pembuangan zat sisa pencernaan yang terdiri dari sfinkter anus dengan otot polos di bagian dalam dan otot lurik di bagian luarnya. Untuk selanjutnya, setelah kita membahas mengenai organ-organ apa saja yang terdapat pada saluran pencernaan, kita akan membahas mengenai saluran pencernaan. Untuk yang pertama itu ada kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Nah, ini merupakan cairan yang encer dan juga mengandung enzim serta cairan kental yang mengandung mukus. Nah, ludah atau saliva dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah 3 pasang. Yang pertama ada glandula parotis yang terletak di dekat telinga. Kemudian ada glandula sublingualis yang terletak di bawah lidah. Dan yang terakhir ada glandula submandibularis yang terletak di rahang bawah. Nah, adanya ludah berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim petialin yang mengubah amilo menjadi maltosa, kemudian membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, serta membunuh mikroorganisme. Kemudian selanjutnya ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pankreas atau yang kita sebut dengan getah pankreas, hormon insulin, dan juga glukagon. Pankreas ini di dalam tubuh terletak pada bagian belakang bawah lambung yang memiliki berwarna keputihan. Pengeluaran getah pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin yang disekresikan oleh dinding usus 12 jari. Adapun getah pankreas ini mengandung zat-zat seperti yang pertama natrium bikarbonat yang berfungsi menetralkan keasaman isi usus, yang kemudian ada amilase untuk menghidrolisis pati menjadi maltosa dan glukosa, kemudian ada lipase yang berfungsi untuk menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan monogliserida, kemudian lainnya ada tripsin dan kimotripsin yang memecah molekul protein. Kemudian ada peptidase yang berfungsi menghidrolisis peptida menjadi asam amino. Kemudian ada nuklease yang berfungsi menghidrolisis asam nukleat menjadi komponen nukleotida. Kelenjar pencernaan yang ketiga ada hati. Hati terletak di dalam rongga perut sedikit ke kanan di bawah diafragma. Hati merupakan kelenjar yang paling besar pada tubuh manusia.
dan hati ini terdiri dari 2 lobus. Adapun beberapa fungsi hati dalam pencernaan yaitu yang pertama menghasilkan empedu sebagai kelenjar eksokrin, kemudian ada menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, B12, D, dan albumin. Nah, fungsi utama hati ini biasanya dikaitkan dengan proses detoksifikasi zat-zat beracun dalam pencernaan. Dan yang terakhir, kelenjar pencernaan yang terakhir ada kelenjar empedu yang berfungsi dari kantung empedu untuk menyimpan empedu dari hati. Nah, ini juga berperan dalam mengemulsi lemak. Nah, itu tadi materi belajar kita hari ini. Ibu harap setelah kalian belajar mengenai materi yang barusan kita pelajari hari ini, anak-anak ibu dapat mengetahui organ-organ dan kelenjar apa aja sih yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Kalau dipikir-pikir, hebat banget ya Tuhan itu menciptain suatu sistem yang kompleks supaya makanan yang kita makan itu dapat tercerna dengan baik, sehingga dapat menjadi sumber energi kita untuk beraktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagai manusia, kita harus selalu menjaga tubuh kita dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Gak terasa ya, kita udah mau selesai nih jam pelajarannya. Mungkin belajar kita hari ini Ibu tutup dengan sebuah pantun. Batik keraton bermotif sido asih, lambang doa penuh cinta dan kasih sayang. Sekian untuk hari ini dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan tidak dibuang. See you.